Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan karyawati, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan in-house training di tingkat SMK se-Kota Bekasi. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan in-house training yang merupakan pembekalan kita untuk menjadi guru penggerak kepada putra-putri peserta didik terutama untuk SMK se-Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi pada pagi hari ini dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam segala urusan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi kita laksanakan bahwa kegiatan in-house training ini akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, tentunya ada beberapa materi yang diikuti dari awal sampai dengan kegiatan ini selesai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini adalah sangat bermanfaat untuk pembekalan dan pengetahuan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan untuk materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Herianto. Kepada yang terhormat Bapak Herianto, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Kusmiati selaku moderator atau host kita pada kegiatan hari ini dalam kegiatan in-house training. Untuk itu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK yang terhormat Ibu Kusmiati selaku moderator atau host pembawa acara pada kegiatan IHT ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Bapak Saprudin, Bapak Haji Yasir, Ibu Sri, yang lainnya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang seyogianya kita masih bisa bertemu, bisa berjumpa melalui aplikasi Zoom meeting ini, yaitu dalam rangka in-house training dalam materi yang akan saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya itu bisa Bapak Ibu pahami dan bisa dilaksanakan tentunya dengan baik untuk di satuan pendidikan kita nantinya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, pada sehat semuanya ya. Ya, moga-moga harapan kita selalu sehat walafiat agar kita bisa beraktivitas di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan men-share screen materi pada hari ini, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan itu seperti apa. Nanti saya sampaikan dari slide awal sampai slide akhir. Semoga Bapak Ibu dapat memahami secara seluruhan apa yang saya sampaikan.
Baik, langsung saja di sini materinya tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Adapun evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas tentunya secara berkelanjutan di satuan pendidikan yang Bapak Ibu laksanakan nanti. Yaitu Ya. semua itu sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan masing-masing. Adapun di dalam pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini dilakukan secara internal dan satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai capaian tujuan kita yang kita sudah tetapkan. Lalu untuk selanjutnya, pendampingan dan pengembangan profesional pada dasarnya ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru. Artinya ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, khususnya kita sebagai guru itu harusnya melaksanakan prinsip reflektif dalam pengembangan diri kita sebagai guru. Serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Tentunya semua alat penilaian kita laksanakan secara jelas dan terukur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Jadi proses pendampingan dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang dilakukan oleh pemimpin satuan pendidikan berdasarkan hasil pengamatan atau evaluasi. Beberapa contoh pendampingan dan pengembangan profesional yang bisa kita lakukan di sini yaitu pendampingan dan pengembangan profesional ditekankan pada prinsip reflektif. Ya, nanti di sini ada yang disebut dengan coaching. Apa itu coaching? Yang kedua, di sini ada mentoring dan yang ketiga ada pelatihan. Dari ketiga ini yang akan kita laksanakan sebagai bentuk pendampingan dan pengembangan profesional. Apa itu coaching? Di sini coaching dijelaskan adalah sebuah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Artinya apabila ada permasalahan yang memang dilakukan di satuan pendidikan, itu kita melakukan sebuah proses pendampingan dengan semata-mata tujuan kita itu agar kiranya satu permasalahan itu kita bisa atasi atau kita cari solusi yang baik dari permasalahan yang ada. Untuk mencapai tujuan itu tentunya ya kita sebagai guru atau guru penggerak ini ya harus menggali pemikiran-pemikiran yang memang ada masalah, terus bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Ini disebut dengan coaching Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua tadi kita bisa lihat yaitu mentoring. Apa itu mentoring? Itu mentoring adalah sebuah proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran seseorang terhadap suatu masalah. Istilahnya inilah sama halnya dengan kegiatan yang sudah kita lakukan dalam kegiatan ini. Yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan adalah pendampingan, penguatan, menguatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kinerja dengan narasumber internal atau eksternal menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya siapa yang harus dilibatkan? Komponen-komponen pendampingan pengembangan evaluasi di satuan pendidikan, adapun komponen yang terlibat di satuan pendidikan itu ada 6 Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu kepala sekolah, tentunya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada Wakasek bidang kurikulum, tentunya yang membuat satu kebijakan kurikulum
baik itu kurikulum operasional maupun kurikulum yang memang sudah eh, didapatkan dari pemerintah sebagai acuan. Lalu yang ketiga yaitu guru. Guru ini kita gitu. Artinya kita pun terlibat di dalam komponen-komponen di dalam pendampingan, pengembangan, evaluasi di satuan pendidikan. Lalu yang keempat di sini ada peserta didik. Tentunya anak didik kita libatkan juga di dalam pelaksanaan itu sendiri. Lalu yang kelima, komite sekolah. Komite sekolah ini itu orang tua siswa atau wali siswa, adapun yang eh, komite sekolah ini dilibatkan untuk bisa memberikan satu masukan di dalam proses pendampingan, pengembangan, evaluasi di satuan pendidikan yang kita laksanakan. Adapun juga nanti ada warga sekolah atau masyarakat sekitar yang kita libatkan di dalam membentuk atau komponen-komponen pendampingan ini. Lalu yang keenam yaitu tentunya kita harus melibatkan dunia usaha dan dunia industri, yaitu artinya kita punya mitra di dalam meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik kita atau anak-anak kita, kita bekerja sama atau melibatkan langsung dari pihak DUDI itu. Itu komponen-komponen yang memang kita libatkan di dalam proses pendampingan, pengembangan, evaluasi di satuan pendidikan. Lalu di sini kita bicara masalah prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Adapun prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional ini ada 4, Bapak dan Ibu. Lalu apa saja? Yang pertama, pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Artinya aktivitas yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu berdasarkan hasil kegiatan evaluasi yang memang evaluasi ini dikembalikan ke satuan pendidikan sendiri. Evaluasi ini diadakan apa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau memang per 3 bulan sekali evaluasi untuk melakukan proses pendampingan. Lalu yang kedua, menetapkan ruang lingkup pendampingan dan mengembangkan profesionalitas kita. Nah, seperti apa dalam pengembangan profesionalitas kita sebagai guru? Tentunya di sini menentukan area yang perlu diperbaiki. Apakah dari perencanaan program atau pelaksana program. Ini yang kita harus lakukan, menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksanaan program. Kalau memang kita nih mau mencapai satu tujuan, harus punya rencana atau rancangan. Rancangan kita ini di perjalanan itu ada sedikit kendala atau masalah. Oleh karena itu nanti kita akan evaluasi lagi dari perencanaan yang ada, yang dituangkan di dalam program, maupun proses pelaksanaannya itu bagaimana, berjalankah sesuai dengan rencana atau tidak. Nanti itu ya itu prinsip-prinsip pendampingan dan pengembangan profesional. Artinya perlu adanya evaluasi. Lalu yang ketiga itu apa? Lah yang ketiga di sini pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Ini sama-sama sudah kita ketahui pada dasarnya dilakukan memang yang strategis itu bagaimana tujuan kita agar tercapai itu bagaimana dalam kita mengatur jangka waktu tertentu gitu. Dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut itu siapa orangnya dan harus bagaimana dan mempunyai kriteria bagaimana kriterianya. Dan ini di prinsip yang ketiga. Lalu yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendamping dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Artinya di dalam pendampingan dan pengembangan profesional ini ada sebuah proses kolaborasi gitu. Baik itu dari kepala sekolah, kurikulum, dewan guru maupun warga sekolah lainnya agar kiranya kita mempunyai satu tujuan. Tujuan kita ini bagaimana bisa tercapai? Tentunya melakukan hal semacam ini. Artinya harus ada
proses kolaborasi satu sama lain. Lalu bagaimana tentang kita mengevaluasi suatu pembelajaran yang sudah kita lakukan? Evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di sini sifatnya secara holistik. Apa itu holistik? Yaitu secara menyeluruh, bertujuan untuk mengukur keberhasilan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Istilahnya, seumpama kita menggunakan media, apa saja media yang kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu apakah untuk di SMKPK ini, kurikulum SMKPK adalah capaian pembelajaran itu bagaimana yang harus kita laksanakan. Ada beberapa elemen, ada beberapa unsur yang kita tuangkan di dalam capaian pembelajaran kita. Dalam evaluasi ini, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan implementasi pembelajaran. Artinya, satuan pendidikan mengumpulkan data keberhasilan gitu. Mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil atau yang belum berhasil. Agar data ini bisa secara terpisah kita lakukan agar untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran itu sesuai dengan data yang sudah ada. Dan refleksi secara individual maupun bersama-sama seluruh warga sekolah. Ya tentunya mungkin kita punya satu kekurangan, kelemahan dalam melakukan pembelajaran. Apa sih itu kita harus merefleksi diri kita. Apa mungkin nanti dalam segi pencapaian atau penyampaian materi yang kita sampaikan ke anak didik, bagaimana, dan itu pun bukan kembali kita untuk merefleksi diri kita sendiri, tapi secara bersama-sama gitu, seluruh warga sekolah. Kita minta masukan kepada rekan sejawat atau sebagai guru-guru yang lain di setiap mapel, lalu kita minta masukan juga kepada kepala sekolah maupun kurikulum agar kiranya proses pembelajaran yang kita lakukan ini itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan kita secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Di sini ada 5 prinsip melakukan evaluasi. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Apa saja nih evaluasi yang harus kita lakukan? Ada berapa sih? Ada berapa komponen? Ada beberapa poin yang harus kita lakukan evaluasi. Ini kita harus lakukan juga. Lalu yang kedua, menetapkan data informasi yang ingin didapatkan dalam kegiatan peninjauan tersebut. Data informasi yang ingin kita dapatkan dalam kegiatan peninjauan tersebut itu bagaimana, terus harus kita lakukan apa, apakah evaluasi yang kita lakukan ini perubahannya, persentasenya itu berapa persen, dilihat dari data atau informasi yang kita tetapkan. Lalu yang ketiga, menentukan bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan. Adapun dalam bentuk asesmen ini, yaitu dalam penilaian di kurikulum SMKPK, yaitu ada 3. Yang pertama itu asesmen sikap. Nah, bentuk asesmen sikap. Lalu yang kedua itu performa atau yang di dalam asesmen Kurtilas itu disebut dengan nilai keterampilan. Nilai keterampilan. Lalu yang ketiga itu nilai tertulis. Tentunya itu semua harus kita lakukan dalam bentuk sebagai untuk mendapatkan data informasi yang kita inginkan sebagai acuan kita melakukan evaluasi pembelajaran. Tentunya penilaian itu penting buat kita dan anak-anak kita nantinya. Lalu yang keempat, merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif dan dapat dijadikan pengembangan bagi guru dan pelaksana program. Artinya merancang aktivitas evaluasi itu seperti apa saja nih rancangan aktivitas evaluasi itu yang bersifat reflektif. Artinya tadi saya katakan, apakah tingkat evaluasi ini dalam proses pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat itu kita, dan hari Sabtunya kita lakukan aktivitas evaluasi. Apakah nanti setelah evaluasi di hari Sabtu, hari Minggu kita lakukan sebuah perbaikan, hari Senin kita langsung bisa tuangkan kembali tuh hasil evaluasi yang kita sudah rancang. Lalu yang kelima, yang terakhir, menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Ini pada tentunya sebagai capaian kita,
alat penilaian itu kita laksanakan, kita lakukan secara jelas dan secara terukur agar kiranya tidak ada penyimpangan dalam sisi penilaian yang memang kita lakukan untuk anak didik kita. Lalu yang terakhir, ya cukup sekian dan terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan pada Bapak dan Ibu sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang kita dapatkan dalam materi yang saya sampaikan, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesionalitas kita di satuan pendidikan. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir itu harapan saya jadi bermanfaat untuk Bapak dan Ibu tentunya di dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Moga-moga apa yang saya sampaikan itu sekali lagi bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke host Bu Kusmiati. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada ucapan salah-salah kata yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas luar biasa ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita sampai kepada materi berikutnya, marilah kita berikan support yang luar biasa untuk narasumber kita Bapak Heri. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih Bu Kusmiati. Sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi ini kita lanjutkan, terlebih dahulu kita kembali, kita masih ingat nggak dengan pembelajaran karakter? Coba semua kameranya dibuka Bapak Ibu, silakan. Videonya dibuka Bapak Ibu biar kita terlihat. Nah, kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, tentang karakter. Jadi kalau saya bilang 5 karakter aja ya, nasionalis semuanya seperti ini. Nasionalis berarti tangan seperti ini. Kemudian kalau gotong royong berarti begini, gotong royong Bapak Ibu. Gotong royong seperti ini, oke. Nah, kemudian kalau saya bilang integritas, integritas berarti dari hati, lope. Integritas dari ya, seperti ini, oke. Hati, lope, hati. Lope. Nah, oke. Ya, 3 aja dulu ya Bu ya. Kalau saya bilang gotong royong berarti ini. Jangan salah ya. Dimulai, oke? Fokus ya. Gotong royong, integritas, nah, nasionalis, integritas, agak cepat, gotong royong. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sangat menarik ya materi pada pagi hari ini dari Bapak Herianto. Materi yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Nah, tadi sudah dibahas secara jelas, mulai dari evaluasi, kemudian, nah, Bapak Ibu tentunya ada masukan maupun saran yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Heri. Silakan barangkali ada yang perlu disampaikan, baik mengenai saran maupun masukan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu yang akan memberikan saran, dipersilakan. Lebih baik saran itu diberikan kepada dari Bapak dan Ibu, entah itu saran dalam bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan yang kita lakukan nantinya. Mungkin dari Bapak Saprudin mungkin bisa memberikan masukan sedikit bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, di sini saya tidak memberikan masukan, tetapi ada tanggapan sedikit ya dari materi tadi yang disampaikan, Pak. Yang paling berkesan tadi adalah masalah pendampingan, Pak. Ternyata proses pendampingan ini, Pak, sangat membantu bagi setiap kita atau masyarakat pendidikan, masyarakat sekolah, Pak ya.
ya untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saya rasa kan semua orang itu Pak punya kesulitan, punya masalah. Itu makanya perlu ada pendampingan yang harus ya yang bisa membantu setiap orang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu dalam rangka Baik, mencapai tujuan yang diinginkan oleh dunia pendidikan, Pak. baik Pak. Sampai kepada pertanyaannya, silakan Pak biar lebih dipersingkat waktunya. Bukan ada pertanyaan, cuma tanggapan aja, Bu. Oke, baik. Lanjut Pak, sudah cukup? Cukup itu aja, Bu. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih ya. Yang lain barangkali silakan Bapak Ibu. Bu Sri, mangga Bu Sri. Cukup Bu. Ya, silakan bisa ditanggapin sama Pak Heri. Yang terhormat Pak Heri, silakan Pak. Iya, tanggapan saya semoga apa yang kita lakukan itu di dalam proses pendampingan, evaluasi maupun pengembangan secara profesional di satuan pendidikan kita itu bisa kita lakukan sebagai motor atau guru penggerak nih untuk kita semua agar kiranya kualitas pendidikan kita itu lebih baik lagi khususnya di satuan pendidikan kita. Mungkin itu Bu Kusmiati anggapan dari saya, ya harapan saya untuk kita semua gitu. Baik ya, berikan support yang luar biasa buat Pak Hari ya. Satu lagi barangkali Pak dari saya ya. Tadi kan sudah disampaikan berkenaan dengan evaluasi. Nah, evaluasi itu kan bermacam-macam nih Pak yang kita pelajari. Nah, sering kita melakukan evaluasi, baik evaluasi secara sumatif maupun evaluasi formatif. Nah, seperti apa sih sebenarnya sumatif dengan formatif itu Pak? Boleh dijelaskan Pak Hari? Ya, baik. Itu untuk evaluasi formatif ini dalam bentuk proses pembelajaran ya, Bu ya. Artinya kalau sumatif itu kan lebih identik dengan apa ya? Dengan nilai atau angka, Bu itu. Tapi kalau tadi berdasarkan hasil pengetahuan, kalau di formatif itu artinya kita banyak coretan, banyak hal yang kita lakukan di dalam proses evaluasi formatif itu. Artinya kita ruang lingkupnya banyak. Bahkan tadi ada pertanyaan. Iya, artinya banyak pertanyaan. Berarti kita harus menyiapkan kertas yang buat coret-coretan kita gitu. Artinya itu enggak begitu juga. Kita hanya bisa melihat dari sisi apa nih yang kita evaluasi dalam formatif ini, evaluasi formatif ini. Kita fokus, nanti kita bisa cari kan kalau permasalahan itu nggak semuanya jadi apa ya, nggak jadi beban gitu buat kita. Tapi mana nih yang harus lebih fokus lagi yang kita evaluasi gitu, Bu. Baik, Gitu, Bu. baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya Pak. Kalau dalam masa pandemi ini Pak, dalam masa pandemi ini tentunya dalam membuat evaluasi kepada peserta didik ya, atau penilaian, bukan evaluasi ya, penilaian terhadap peserta didik, kira-kira Bapak menggunakan metode seperti apa sih biar evaluasi dan penilaian ini diberikan secara objektif? Pada dasarnya kita punya alur capaian tujuan ya Bu ya, kembali ke dalam sisi penilaian gitu. Kalau penilaian ini kita lakukan berdasarkan hasil data yang kita dapatkan tentunya gitu. Sumpama di sini kan untuk evaluasi penilaian ini kita berikan anak sumpama nilai semesternya itu 60, sedangkan yang harus dituntaskan nilai itu 75, artinya masih kurang gitu. Dan ada biar lebih objektif lagi, biar anak-anak ini bisa mencapai dalam sisi penilaian mereka untuk lebih tuntasnya, ada proses remedial yang kita berikan gitu. Lalu di dalam masa pandemi COVID seperti ini, mungkin banyak di satuan pendidikan dilema juga memberikan penilaian gitu. Tapi penilaian itu tentunya mau nggak mau harus kita berikan ke anak gitu, Bu. Artinya biar bisa mencapai gitu. Anak ini biar mencapai ketuntasan belajarnya itu seperti apa. Mengukur lah. Dan kita kembali itu dari ada beberapa poin capaian pembelajaran kita yang kita lakukan. Sumpama kelemahan siswa dalam sisi menganalisis tentang masalah
persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Kelemahan siswa dan kita sudah bisa ukur bagaimana. Oh, berarti kelemahan siswa si A ini di sini gitu. Nah, itulah akan jadi bahan evaluasi dalam sisi penilaian kita gitu Bu tentunya. Baik. Baik Pak Hari, mungkin ada lagi masukan dari Bapak Ibu. Silahkan Bu Sri, masukannya Bu berkenaan dengan penilaian. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa sudah cukup jelas, Bu, dari yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Sama juga kendalanya seperti yang kita alami di Sumbawa, Bu. Misalnya apalagi situasi seperti dengan adanya COVID-19 ini, Bu. Biasanya nilainya anak-anak itu tidak bisa kita adukan karena pembelajaran ini kan dilakukan secara daring, Bu. Jadi biasanya kita kasih tugas itu melalui WA, Bu, WA kelas. Baik, Bu. Jadi karena kita kan daring. Ya. Baik, Bu Sri. Ya, seperti jadi memang itu bayangannya, Bu. Jadi tadi cukup jelas apa yang. Oke, lanjut ya Bu Sri, cukup jelas ya Bu Sri untuk masukannya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Saripudin. Saya Pak Saprudin, Bu. Saprudin ya, silakan Pak Saprudin. Terima kasih Bu Gus. Ya, silakan Pak Saprudin. Kalau kita simak dari penjelasan Heri tadi luar biasa, cocok untuk jadi tutorial nasional, Bu. Masalah penilaian ya tadi ada disinggung formatif sumatif ya. Formatifnya kan sifatnya tidak tertulis Pak ya. Yang jadi tanda tanya di sini saya keterkaitan antara formatif dengan sumatif. Sementara sumatif itu kan di akhir Pak ya, yang bisa dinilai dengan angka, sementara formatif ya cuma dalam bentuk sikap. Berarti fungsi formatif ke sumatif itu bagaimana Pak? Tolong penjelasannya Pak Heri. Terima kasih Pak. Ringkasnya Pak penjelasannya. Bagaimana? Apa namanya proses penilaian formatif ke sumatif itu Pak? Ya. Apakah penguatan untuk sumatif atau bagaimana? Karena formatifnya tidak dinilai dengan satuan angka Pak ya. Sementara sumatifnya kan menggunakan angka, diukur dengan angka, Pak. Jadi keterkaitan, intinya Pak, keterkaitan antara formatif dengan sumatif, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Baik, Pak. Artinya gini, Pak. Formatif dan sumatif itu, formatif ini kita jadikan satu acuan gitu dalam sisi penilaian gitu yang akan kita tuangkan dalam penilaian sumatif, Pak, gitu. Iya. Jadi acuannya itu ada gambaran lah bagaimana tentang sikap anak ini gitu. Sikap anak ini kita bisa nilai secara jelas dengan sikap dan tingkah laku anak kita, dan itu kita bisa tuangkan di dalam proses penilaian sumatif ya Pak. Itu artinya lebih acuan kita aja gitu secara gambaran gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, mungkin saya menambahkan ya Pak ya. Tadi menarik juga sih berkenaan dengan penilaian ya. Tadi kan karakter. Nah, pada saat masa pandemi seperti ini, sedangkan kita tidak mengetahui untuk menilai karakter seseorang atau siswa maupun putra-putri peserta didik kita ya. Karena bisa jadi apa yang kita peroleh jawaban dari putra-putri kita itu bisa jadi mereka melatih putra-putri kita untuk mencontek, kemudian bekerja sama yang tidak lazim karena mengerjakan tugas yang sifatnya pribadi gitu. Nah, sedangkan di sini untuk penilaian dituntut untuk menilai seseorang itu secara objektif. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak untuk menyikapi hal tersebut gitu?
Ya betul yang Ibu Kus katakan, artinya penilaian itu harus kita laksanakan tentunya yang secara objektif begitu. Jadi tetap kembalinya antara formatif dan sumatif ini ya harus kita lebih sesuaikan aja gitu Bu. Baik. Artinya kita lebih sesuaikan. Tadi saya katakan di pertanyaan Pak Saprudin itu sebagai acuan kita, pegangan kita apabila memang nanti kita menilai dari sisi sikap anak gitu. Nah, secara objektifnya tuh seperti apa yang harus kita laksanakan gitu Bu. Biar lebih objektifnya itu dilihat dari sisi penilaian sumatif, namun tetap mengacu pada penilaian formatifnya begitu Bu. Terima kasih Bu. Baik. Saya pernah membaca ya sebuah teori Pak, bahwa dalam penilaian itu ada yang pertama ya, ada beberapa kriteria nih. Yang pertama terbuka. Terbuka itu artinya bahwa prosedur penilaian itu, kriteria tentang penilaian itu harus disampaikan kepada peserta didik gitu. Artinya terbuka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menyeluruh. Artinya bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan itu harus meliputi ya tentunya aspek kompetensi apa yang dinilai. Nah, itu menyeluruh, jadi semua, bukan hanya sebagian dari kemampuan saja, tetapi secara keseluruhan. Kemudian integrasi, artinya bahwa penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi selama proses pembelajaran, gitu ya Pak, kalau nggak salah tuh. Nah, kemudian terintegrasi, artinya bahwa penilaian tidak, maaf tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi bukan hanya pada saat menyelesaikan tugas ini berarti nilainya bagus. Nah, selama ini kan karena pandemi COVID ya Pak, kita tidak mengetahui bahwa proses dalam pembuatan tugas itu seperti apa, tetapi kita menilai tugas yang mereka kumpulkan. Nah, itu kan bisa menimbulkan bahwa penilaian itu bisa jadi tidak bisa membedakan apakah ini tugas milik sendiri ataukah tugas yang dibuatkan oleh orang lain gitu. Nah, gimana Pak untuk menyikapi hal ini nih Pak? Cukup menarik nih berbicara masalah penilaian karena ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada Pak di lapangan. Silakan Pak Arif. Artinya sulit juga Bu kalau melihat dilihat dari sisi itu. Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan? Betul. Ya, yang kita terima kan dalam bentuk data saja, entah itu tugas dikerjain sama siapa, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Artinya kita kembali pada porsinya penilaian kita ke anak bagaimana. Kalau saya berpikir gini, kalau dalam sisi penilaian itu ada tugas. Kalau saya pribadi ya, bukan salah betulnya tugas yang mereka kerjakan itu yang nilainya nih. Akan tetapi ada yang saya terapkan itu ada nilai tanggung jawabnya gitu Bu. Artinya kalau mereka sudah mengerjakan tugas, sudah ada nilai itu yang saya berikan. Apa nilai itu? Yaitu nilai tanggung jawab. Nah, dari nilai tanggung jawab itu masuklah dalam sisi penilaian formatifnya. Oh ya, berarti ada nilai tanggung jawab yang akan kita tuangkan dalam penilaian sumatifnya gitu Bu. Tapi kalau kita berasumsi ini tugas benar enggak anak ini yang mengerjakan atau siapa yang mengerjakan, kita pun di dalam masa pandemi begini kita nggak bisa langsung takutnya yang dikhawatirkan kita suujon sama anak yang sekiranya jangan-jangan bukan kamu nih yang mengerjakan. Ya, kita artinya itulah makanya yang saya bentuk dalam sisi penilaian yang paling pertama itu ada nilai tanggung jawab Bu. Gitu. Untuk nilai yang tugas yang mereka sudah kirimkan, ya, mungkin, mau salah, mau betul, mau jelek, mau bagus tugasnya itu pasti ada nilai, tapi nilainya nanti belakangan deh gitu. Tapi nilai yang pertama ada nilai tanggung jawab tentunya. Itu Bu. Berarti ada satu kriteria penilaian yang tidak bisa dilaksanakan mungkin ya Pak ya, karena di situ kan terintegrasi ya. Terintegrasi artinya bahwa penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi terintegrasi itu artinya bahwa penilaian dilakukan pada saat pelaksanaan atau proses pekerjaan itu dilakukan gitu. Jadi mungkin objektif tetap ya, menggunakan objektif tetap sistematis tetap, cuma satu mungkin ya Pak yang tidak bisa dilakukan ya.
Nah, seperti itu kondisinya. Nah, mungkin masukan dari yang lain, Pak. Silakan, Pak. Pak Saprudin, silakan, Pak. Untuk sementara ini masih belum ini, Bu. Belum ada masukan nih, Bu. Iya, baik. Bu Sri, barangkali Bu Sri, silakan untuk penilaian gimana nih, Bu Sri? Saya sangat menarik sekali Bu apa yang disampaikan oleh Ibu Kus sama Pak Heri tadi tentang penilaian. Misalnya contohnya kemarin Bu kami melaksanakan ujian semester. Soalnya diambil di sekolah dan dijawab di rumah Bu. Jadi jelas jawabannya itu otomatis kalau kita periksa kemarin Bu rata-rata jawabannya sama karena jawabannya dilihat di internet Bu. Itu yang membuat biasanya saya pusing Bu, karena jawabannya itu kan sama dengan nyontek Bu. Jadi dari segi penilaian itu susah sekali Bu, kita tuangkan nilainya. Karena jawabannya hampir sama semua Bu. Itu yang jadi kita Bu selama COVID-19 ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit Bu. Jadi menarik sekali Bu apa yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu Sri, terima kasih ya masukannya. Memang mungkin tambahan sedikit Pak Hari ya berkenaan dengan penilaian ya. Tadi kan memang ada satu ya terintegrasi mungkin yang tidak bisa tidak diterapkan. Terintegrasi itu yang kita tidak bisa menilai pada saat proses pembuatan ya. Padahal kita bisa menilai pada saat pembuatan itu selesai atau penugasan itu selesai. Nah, tambahan barangkali ya Bapak Ibu ya, karena untuk penilaian itu ada 5 faktor kunci ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dalam penilaian itu tentunya kita menyediakan umpan balik yang efektif untuk siswa. Umpan balik, misalnya kita memberikan penilaian. Nah, penilaian itu sebagai bukti, sebagai umpan balik bahwa materi yang kita sampaikan itu bisa diterima atau tidak, siswa itu paham atau tidak. Nah, sebagai bentuk penilaian itu merupakan salah satu umpan balik. Kemudian yang kedua, secara aktif melibatkan siswa dalam melakukan penilaian, kita harus secara aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu, kita tidak bisa melakukan penilaian itu secara objektif. Berarti kita sampaikan saja secara terbuka ya bahwa penilaian yang kita terima itu adalah penilaian dari tugas yang masuk. Barangkali seperti itu ya Pak Hari ya. Nah itu hanya tambahan saja. Silakan Pak Hari, mungkin ada penjelasan lain berkenaan dengan penilaian. Ya, mungkin dari saya cukup Bu. Nanti ada tambahan dari pemateri-pemateri yang lain yang akan disampaikan berkenaan dengan pembahasan kita pada hari ini, berkenaan waktu juga nih. Ada udah jam berapa ini? Kalau ini 3 asar gitu, kita waktunya break gitu. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini gitu Bu. Sudah jam 4 nih di tengah nih Pak. Jam 4:06. Menarik sekali Bapak Ibu ya, materi pada pagi hari ini. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Hari sebagai narasumber kita. Sekali lagi sebelum materi ini kita tutup, masih ingat tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu tentang karakter? Coba kita semua ada videonya Bapak Ibu ya, biar kita lebih semangat. Kalau saya bilang nasionalis berarti Bapak Ibu tangannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau gotong royong berarti semuanya seperti ini. Kemudian kalau integrasi berarti seperti ini. Ya. Kemudian kalau religius, Bapak Ibu religius seperti ini ya. Tambah lagi nih religius. Oh iya, itu yang penting Bu. Oke ya. Coba sekali lagi Bapak Ibu kita buka semua kameranya ya. Nasionalis. Ya. Gotong royong. Kemudian religius. Oke, ada seperti ini ya religius. Kemudian integritas. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kreatif betul Ibu Kus ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, sangat menarik, semangat pencerahan dari banyak hal yang akan kita bahas. Tentunya terima kasih sekali kepada narasumber kita Bapak Hari yang sudah memberikan pengetahuan, selanjutnya juga memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu kembali untuk
setelah sholat, kemudian kita akan kembali lagi ke ruangan ini untuk melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. integritas.